warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ketua K3S dan beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru dari Gugus Sultan Agung, itu 2 sekolahan atau beberapa sekolah yang sudah mulai mengimplementasikan menerapkan di kelas 1, kelas 4 yang tahun pertama, yang tahun kedua kelas 1, kelas 2, 4 dan 5. Jadi kalau di tempat kami sudah tahun ketiga, berarti komplit, idealnya seperti itu. Nah, terus kemudian P5 sendiri, saya memang ditugaskan untuk di sekolahan kami di SDN kelas 1 itu untuk mengkoordinir teman-teman atau menjadi koordinator kegiatan yang berkaitan dengan P5 pelajar Pancasila di sekolah masing-masing. Itu sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan seperti itu, karena sebagai salah satu hal yang melekat kepada implementasi kurikulum merdeka, harus ada P5-nya kan gitu. Nah, di pelaksanaannya, dalam pelaksanaan P5, masing-masing sekolahan tentunya punya opsi-opsi pilihan-pilihan. Sudah punya semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau sudah punya, berarti setidaknya kita punya modal awal. Jadi alurnya Bapak Ibu semua, mungkin biasanya untuk P5 biasanya Bapak Ibu juga datang yang disediakan koordinator biasanya. Tapi yang namanya P5 itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu guru, karena ini modelnya saling keterkaitan. Akan sangat berat sekali jika hanya mengandalkan satu guru. Saya sendiri juga merasakan kalau hanya ditumpukan pada satu guru agama itu urusannya guru agama itu kurang pas ya. Jadi di sini nanti kita semua akan melihat P5 itu pelaksanaan seperti apa dari semua guru itu saling terkait. Dan memang benar koordinatornya atau biasanya menjadikan koordinator itu guru agama, tapi semua guru itu saling terkait. Kemudian kita di SD mengotak-atik membuat video sederhana, yang fungsinya salah satunya ya setiap ada kegiatan seperti ini bisa kita tampilkan. Nah, kalau kita mau mencatat, kita bisa melihat video yang sudah kita upload kegiatan-kegiatan, jadi memudahkan guru sebenarnya. Berarti tahun pertama itu kita melakukan kegiatan PDB berkelanjutan, terus itu realisasinya itu biasa tindakan. Ada bunga, terus kemudian dompet, tas, pekerjaan yang dilakukan. Mungkin juga sudah dilakukan Bapak Ibu semuanya di setiap minggu sekali ada bazar. Nah, itu salah satu kegiatan kewirausahaan kita. Ini pas kunjungan ini sudah lebih lama. Ini saat ini tahun
bagus, dan ternyata memang bagus tenang. Sedikit cerita di lapangan Bapak, gerayang-gerayang, rabu-rabu, butuhnya kayak setuh, hanya dodol apa? Apakah sebenarnya proses pengadaan P5 itu ada harus apa yang harus dilakukan sebenarnya? Apakah hanya yuk dodol setuh setiap satu ya dodol tanpa ada artefak atau tanpa ada modul ajar, modul apa? Modul P5 ya, modul P5. Okay. Karena selama ini di sekolah saya itu hanya begitu. Yuk satu dodol market day, tidak ada modul P5-nya, sehingga kegiatan kami itu nyop-nyopan, tidak bisa berkesinambungan dan tidak bisa berupa laporan. Padahal kita itu di pembelajarannya butuh kita di atas itu betul Pak, butuh administrasi, butuh apa namanya dokumen untuk dilihat dan sebagainya. Jadi kami mewakili SD saya itu mohon dikasih apa ya, petunjuk yang runtut, saya kepenak gampang, nggak usah teori-teori sengaja gitu, nggak usah. Kami tidak butuh teori semua, butuh praktek. Jadi langkah yang sebenarnya itu bagaimana? Apakah kita buat modul dulu, kemudian apa yang harus saya ini tertata rapi? Terima kasih dari yang lebih berkomentar. Saya sebagai pelaksana kegiatan P5 di sekolahan, kebetulan memang sudah lebih dulu melaksanakannya. Jadi kalau kita berbicara P5 sesuai dengan apa yang ada di lapangan, ya terkait dengan administrasi itu lagu lama. Administrasi memang saya kira apa ya, menjadi hal yang lagu lama lah. Jadi terkadang pelaksanaan itu berarti sekali, rutin sudah dilaksanakan dengan maksimal. Mungkin kelemahan mungkin saya dari saya sendiri atau kami atau secara umum nggak tahu ini ya. Itu ketika ditanya administrasinya itu ininya ada ya nomor sekian gitu. Ya memang itu menjadi PR bersama. Kalau idealnya sebelum tadi kan saya tampilkan tadi alurnya P5, sebelum melaksanakan P5 kan ada memahami ilmu BKPU ada memahami KOSP tapi bersama sekolah, kemudian saya ketiganya menentukan implementasinya, memilih subtemanya dan memang seharusnya ya kalau 1, 2, 3 mungkin kita sudah memahami ya. Jadi yang nomor 3 itu terkadang sebelum kita melaksanakan P5 kan, sebelum langkah ke program P5 kita menentukan dulu tahun ini sekolah kita bersama ini mau mengambil tema apa dulu, kewirausahaan atau gaya hidup berkelanjutan atau mengambil tema berrekayasa teknologi untuk apa bangsa, itulah. Nah, untuk tema gimana tadi? Boleh ya? Tapi pelaksanaannya itu nanti yang saya memberikan. Jadi kalau bisa satu sekolah untuk P5 ini saya akan menambahkan yang perlu Bapak Ibu lakukan itu nggak usah anak-anak. Untuk P5 itu satu,
jenengan kudu ngerti konsep P5 itu apa. Yang kedua, tujuan P5 itu apa. Yang ketiga, piye ke nglakoni sekolah. Itu aja, 3 hal itu. Baik, jenengan kan sudah melakukan IKN di tahun kedua. Tahun pertama itu kan kelas 1 dan 4. Sekarang kelas 2 dan 5. Sekarang saya ingin tahu, kita sharing saja ya, tidak mengguli, sharing saja. Apa yang Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, P5 itu apa? Itu soalnya gitu, konsepnya seperti itu. Apa yang Bapak Ibu ketahui proyek penguatan program? 1. Intrakurikuler, 2. Kokurikuler. Intra itu sih pelajaran biasa loh Bu. Ada PA, DBP, pendidikan Pancasila, matematika dan sebagainya. Tuh, itu intra. Intra itu kalau mengejar patokannya apa? Sampeyan pembelajaran. Enak, oh jangan biasa nanti kelas ini, musim kelas rendah. Dia dibagilah yang luas yang enak. Ya, setelah dibentuk tim tadi, ada koordinatornya, ada itu. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Sekolah kita baru dibentuk tim tadi dengan identifikasi sekolah itu masuk tahap awal, berkembang atau lanjutan. Beda nih. Jadi seperti yang saya jangan tadi. Jenengan mikir, oh lagi level berapa ya? Level 1, 2 atau 3? 1 ini dalam apa? 2 itu berkembang, 3 itu lanjutan. Dan apa indikatornya? Banyak sekali. Di antaranya, kalau guru-guru di SD Lindungan itu sudah membudaya ketika mengajar, membudaya yang beli belakang ada pertanyaan? Mohon jelas ya, April T, April ini dan sebagainya. Dua dari kampung juga, tapi harus ada peranannya dulu. Kewirausahaan itu apa? Nanti prakteknya seperti apa? Idealnya seperti itu dalam dimensinya itu bisa dari buku panduan pengembangan P5 itu ada nanti saya berikan Pak Guru di kegiatan KKD dimulai dari jam 10 Bapak benar tepat waktu, masing-masing kelas ngumpul, kelas 1 ya ngumpul kelas 1, kelas 2 ngumpul kelas 2 dan seterusnya. Nanti kita agendakan untuk membuat modul P5, kegiatan pengundasan P5 dari SD Penggerak kader kita. Mudah-mudahan manfaatnya dan ke depan menjadi tambahan bagi kita untuk memberikan pembelajaran bagi anak didik lebih baik. Dari tim, dari narasumber, terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita laksanakan agenda yang kedua. Bapak Ibu, untuk agenda yang kedua adalah pengepasan